Halo semuanya, kali ini kita bersama-sama akan mengenal mengenai statistik deskriptif ya khususnya dalam analisis data di bidang farmasi ya. Setelah sebelumnya kita semua sudah belajar mengenai apa itu statistik, apa perannya di bidang farmasi, termasuk bagaimana variabel, sampel, populasi, teknik sampling dan sebagainya. Sekarang kita bersama-sama akan mengenal mengenai statistik deskriptif itu ya. Nah, secara umum, dalam bahas statistik deskriptif, kita akan mengingat kembali tentang mean, median, dan juga modus yang saya yakin kalian sudah pelajari ketika SMP, SMA gitu ya mungkin. Kemudian bagaimana kita menggunakan nilai simpangan baku atau standard deviation. Ada juga mengenai bagaimana penyajian suatu data. Nah, sebenarnya ketika kita eh, melakukan statistik deskriptif gitu ya, kita itu akan meringkas sifat-sifat dari suatu rangkaian data. Nah, dalam hal ini ya, apa sih yang akan dideskripsikan, apa yang akan diringkas gitu ya. Nah, data-data yang kita miliki itu akan kita amati ya, bagaimana sifatnya. Sifat apa yang dimaksud? Yaitu sifat pemusat atau yang mana dia nanti akan menggambarkan kecenderungan sentral dari suatu data ya dan juga bagaimana dispersibilitasnya dalam hal ini variabilitasnya ya. Nah, pentingnya parameter-parameter tersebut dan juga bagaimana cara memperoleh data tersebut ya akan dibahas di dalam konsep dasar statistika deskriptif ya, statistik deskriptif. Nah, pertama kita akan membahas tentang sifat memusat atau kecenderungan data ya. Nah, estimasi sifat memusat dari data itu mungkin merupakan perhitungan statistik yang paling umum digunakan oleh semua orang gitu ya, tidak hanya di bidang farmasi, di bidang apapun pasti sering digunakan gitu ya. Nah, sifat memusat dari data itu sering dijelaskan atau diistilahkan dengan sering dijelaskan atau sering diperoleh dengan beberapa metode yang mungkin kalian sudah kenal seperti rata, ya, kemudian median dan juga modus, ya. Nah, pertama kita akan membahas mengenai mean atau rata aritmatika. Saya yakin sebagian besar dari kalian pasti mengenal istilah rata atau mungkin average atau kalau dalam bidang statistik itu sering disebut mean gitu ya. Nah, rata sendiri sebenarnya merupakan metode yang paling terkenal atau paling umum untuk menjelaskan sifat memusat dari suatu data dan biasanya berkaitan pula dengan pusat dari distribusi suatu data. Nah, tentu saja sebenarnya penggunaan rata aritmatika ini ya secara umum rata gitulah ya paling sesuai jika kita memiliki data yang terdistribusi secara normal, secara simetris di sekitar nilai rata ya. Di pertemuan yang lain atau di video yang lain, nah saya akan menjelaskan khusus tentang distribusi yang normal atau distribusi Gaussian ya. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong rata aritmatika atau mean, yaitu bisa digambarkan dalam rumus yang tertera di samping. Ya, di situ ada sigma NI sama dengan 1 dari XI per N. Nah, di sini sigma di situ merupakan notasi untuk jumlah. Jumlah dari apa? Jumlah dari data X. XI di situ mengacu pada semua data dari nilai I, yaitu 1, ya, sampai nilai N. Ya. Nah, N sendiri merupakan jumlah data yang akan digunakan untuk proses perhitungan. Ya. Contohnya, teman-teman dapat melihat dari contoh tabel yang saya cantumkan di situ, ada tabel 2.1, itu adalah contoh data potensi atau kekuatan ya kadar dari 10 batch vaksin ya diperoleh potensi dalam konsentrasi unit per mililiter ada 10 data dengan masing-masing data tersebut ya. Diketahui kalau dari data semuanya itu
dihitung nilai min-nya diperoleh 99,15. Nah, kalau teman-teman melihat di data ini, ya, nilai min ada di sini. Ya, cara menghitungnya pasti sudah tahu ya, 106,6 ditambah 97,9 ditambah 102,3 dan seterusnya ya sampai 103,4 dijumlahkan kemudian dibagi dengan n. N tadi adalah jumlah datanya yaitu 10. Itu tentang rata aritmatika ya. Nah, rata aritmatika sendiri sebenarnya digambarkan dalam dalam lambang X bar gitu ya. Itu menunjukkan rata-rata sampel ya. Sedangkan untuk rata populasi itu sering dilambangkan dengan mu ya. Dengan rumus sebagai berikut ya. Yang membedakan adalah notasinya mulai dari notasi sigma itu sama tentang notasi jumlah, kemudian X-nya sama, nilai dari data variabel, jadi jumlah dari nilai variabel atau nilai data yang kita punya. Sedangkan N kecil di sini merupakan jumlah sampel yang digunakan kalau N besar menyatakan ukuran populasi. Jadi terkadang bisa juga dihitungkan rata dari populasinya. Nah, kemudian ada yang namanya rata berbobot atau weight mean. Nah, sebenarnya rata berbobot ini ya merupakan suatu contoh khusus dari rata ketika setiap datum itu data tapi satu ya. Data itu kan banyak, kalau datum itu satu. Ketika setiap datum di dalam suatu distribusi itu tidak memberikan kontribusi yang sama terhadap perhitungan keseluruhan rata. Ya, dalam perhitungan rata yang kita miliki di sini ya, teman-teman bisa melihat bahwa rata berbobot ini akan digunakan ketika data itu dibagi menjadi beberapa kelompok, di mana setiap kelompok akan memiliki bobot yang berbeda-beda. Contohnya pada tabel 1.7 yang saya tampilkan di depan, ini merupakan data hasil pengamatan ukuran partikel dari suatu serbuk ya. Diperoleh kolom yang pertama itu merupakan ukuran dari pengayaknya, sieve size atau ukuran pengayaknya. Kemudian ada log sieve size dan juga ada bobotnya berapa. Nah, bobot di sini, weight bobot di sini merupakan bobot serbuknya, bobot powdernya. Sedangkan log sieve size itu menyatakan lebih ke ukurannya. Nah, dalam data ini ya, nilai W itu merupakan nilai bobot, dalam hal ini bobot nilai datanya, sedangkan X merupakan data sampelnya. Ya, sehingga ketika kita akan menghitung rata berbobot, ya, kita menjumlahkan hasil perkalian antara W dikalikan X. Ya, sekali lagi, kita menjumlahkan terlebih dahulu W dikali dengan X. Ya. Hasil W kali X, jadi W1 kali X1, W2 kali X2, W3 kali X3, setelah dikalikan baru semuanya dijumlahkan. Maka kita akan memperoleh nilai jumlah dari Wx ya. Jadi W itu menyatakan pemberatan atau frekuensi dari setiap kelompoknya itu ya. Nah, kemudian perlu diperhatikan bahwa rata terhitung itu terkadang tidak memiliki dimensi apapun ya. Karena dia hanya menggambarkan data yang ada yang kita olah di sini. Nah, contoh lain ketika kita menggunakan rata berbobot ya. Kalau teman-teman melihat ada dua tabel di situ, tabel yang atas dan tabel yang bawah, sebenarnya itu merupakan data yang sama.
Hanya saja di situ saya sajikan dalam bentuk yang berbeda. Untuk tabel yang atas, sebenarnya secara umum ini menggambarkan ada data 20 relawan, ya, 20 relawan yang diminta untuk menggambarkan rasa nyeri ya akibat perlakuan tertentu, misalnya diketok palu gitu, seberapa rasa sakitnya. 20 responden memberikan hasil yang berbeda mulai dari 1 sampai 3. Nah, di sini ketika saya menyajikan datanya satu persatu untuk setiap responden dalam hari ini nomor 1 sampai 20 ya di tabel yang atas, maka perhitungan reratanya kita cukup menggunakan rata aritmatik saja. Ya. Sedangkan jika kita menggunakan penyajian data di tabel yang kedua, maka kita perlu menggunakan rata berbobot karena setiap data yang ada di sini memiliki nilai bobot yang berbeda. Ya. Nanti teman-teman silakan mencoba menghitung ya berapa nilai reratanya dan juga rerata berbobot untuk masing-masing contoh ini. Pasti harusnya sama, ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai median. Median merupakan salah satu metode alternatif yang dapat pula digunakan untuk menjelaskan sifat memusat dari suatu data, terutama untuk data-data yang relatif tidak terpengaruh oleh sifat sebaran data. Jadi sebenarnya median ini merupakan nilai tengah atau rata dari dua nilai tengah dari serangkaian data yang diatur berurutan besarnya, gitu ya. Nah, perhitungan media dan perbandingannya dengan rata dari suatu rangkaian data asimetris, contohnya pada yang tertera pada slide. Kalau teman-teman lihat di tabel 2.2 ini, ya, ada 15 buah data. Ya, di sini contohnya data kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuka suatu kemasan yang childproof gitu ya. Saya kalau kemasan childproof harusnya sudah dibahas di mata kuliah farmaseutika ya. Nah, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuka kemasan childproof itu. Nah, dari 15 responden ya, diurutkan datanya dari yang paling cepat sampai yang paling lama. Dari 2,2 detik sampai 24,8 detik. Nah, di situ diurutkan, kemudian dicari nilai tengahnya. Nilai tengahnya yaitu median value-nya di situ diperoleh 4,1. Ya. Nah, sedangkan jika data ini kita hitung min atau reratanya, kita memperoleh 7,9. Sangat berbeda ya, dari medianya 4,1 lalu minnya 7,09. Kalau ini disajikan di dalam suatu gambar di sebelah kanannya, ya tampak sekali ada perbedaan data yang mencolok ya. Di mana medianya ada di sini, minnya ada di situ dan medianya ada di bawah sini. Nah, nilai min dan median di sini menjadi sangat berbeda. Ya. Nah, deskripsi sifat pemusat data menggunakan rata dan median ini memang bisa menghasilkan data yang berbeda. Hal ini disebabkan karena nilai-nilai ekstrim dalam suatu rangkaian data tertentu. Misalnya dalam 15 data ini ada data yang memang dia dianggap nilainya ekstrim. Ya, contohnya ini, 24,8 ini. Ini memiliki nilai yang ekstrim atau sangat berbeda dengan data-data lainnya yang ada di wilayah sekitar ini, yang warna kuning. Ya, dia sangat berbeda. Istilahnya pencilan atau nilai ekstrim itu tadi. Ya. Nah, jadi kapan kita menggunakan min, kapan kita menggunakan median gitu ya. Apakah ketika kita memiliki data yang pencilan, kita selalu menggunakan median? Ya, jadi memang kita akan menggunakan median sebagai sifat memusat suatu data jika kita memiliki data dengan nilai yang ekstrim atau outlier atau pencilan itu tadi. Ya.
Sedangkan jika kita memiliki data dengan distribusi yang relatif seragam, ya, relatif normal, maka sebenarnya rata dan juga median tidak akan terlalu berbeda jauh, sehingga nilai keduanya bisa digunakan dengan baik untuk menggambarkan titik pusat atau kecenderungan memusat suatu data. Ya, namun apabila suatu data itu memiliki kecenderungan untuk condong secara positif atau secara negatif, ya, maka median itu jauh lebih disukai, ya, karena nilai median itu relatif tidak terpengaruh terhadap nilai-nilai ekstrim tersebut, ya. Selanjutnya adalah modus. Nah, modus di sini bukan modus karena dekat sama cowok atau modus sama cewek gitu ya, tapi di sini juga menggambarkan ukuran memusat atau sifat memusat dari suatu data, terutama di sini jika kita memiliki data yang sifatnya bimodal. Maksudnya bimodal itu adalah ketika ada lebih dari satu data yang memiliki frekuensi kemunculan yang lebih besar di antara data yang lain. Teman-teman bisa lihat di gambar 2.4 di slide ya, ada dua modus. Modus yang pertama minus 10 dan modus yang kedua ada 10, yaitu ada data modus, median, min ya. Nah, ketika kita memiliki data yang bimodal, misalnya di sini contohnya ada dua modus, akan ada yang namanya modus mayor dan juga modus minor ya. Modus mayor itu yang jumlahnya lebih besar, modus minor itu yang jumlahnya lebih kecil. Jadi minus 10 itu dinyatakan sebagai modus mayor, sedangkan 10 sebagai modus minor. Ya, jadi modus ini cocok untuk menyatakan data mana yang memiliki frekuensi paling tinggi. Ya, modus memang jarang digunakan untuk menjelaskan sifat memusat data, namun modus tentunya tetap berguna dalam menjelaskan jumlah modus atau nilai tertinggi, frekuensi tertinggi dari data yang kita peroleh. Ya. Nah, kiranya demikian yang bisa saya sampaikan terkait materi sifat pemusat dari suatu data. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Untuk materi tentang yang variasi data ya akan disampaikan di video terpisah. Bye bye.